Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel aku. Oke, di video kali ini aku bakal ngajarin kalian bagaimana cara menyelesaikan soal tentang beban terpusat. Tapi ini beban terpusatnya itu nggak vertikal, melainkan dia itu bersudut atau miring. Karena itu tonton terus ya videonya sampai habis. Oke, di video sebelumnya aku udah ngejelasin gimana cara menyelesaikan soal beban terpusat vertikal. Nah, untuk menyelesaikan soal beban terpusat bersudut atau miring seperti pada gambar ini, perhitungannya itu sama saja dengan beban terpusat vertikal. Hanya saja di sini kita harus uraikan terlebih dahulu bebannya itu ke sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, ini dia soalnya. Langkah pertama untuk menyelesaikannya yaitu kita uraikan terlebih dahulu bebannya ke sumbu X dan sumbu Y. Nah, jadi P2 ini kita uraikan dia ke sumbu X sehingga jadilah dia P2X. Kemudian P2 ini kita uraikan dia ke sumbu Y sehingga jadilah P2Y. Untuk menghitungnya seperti ini. Di sini kita gunakan sudutnya 30 derajat karena di soal diketahui bahwasannya sudutnya itu 30 derajat. Setelah diuraikan, gambarnya akan seperti ini. Nah, jadi bebannya sudah menjadi beban terpusat vertikal P2Y seperti ini dan P2X. Jadi lebih mudah untuk kita menghitungnya. Terus setelah itu kita akan lanjut untuk menghitung reaksi tumpuannya. Oh ya, cara untuk menghitung reaksi tumpuan, gaya lintang, dan untuk menghitung momen aku udah jelasin di videoku sebelumnya. Nanti aku taruh linknya di description box ya. Silahkan ditonton. Nah, jadi di sini aku langsung aja perlihatkan hitungannya. Setelah kita menghitung si RA dan si RB, didapat hasilnya jangan lupa kita kontrol seperti ini. Untuk memastikan apakah penjumlahan dalam arah vertikal itu sama dengan 0 atau tidak. Nah, setelah itu kita hitung gaya lintangnya seperti ini. Di sini ada diagram gaya lintangnya seperti ini, dan ini adalah hitungannya. Oke, selanjutnya hitung gaya normal. Ini akan ku jelasin ya, karena di videoku sebelumnya kebetulan soalnya itu nggak ada beban dalam arah horizontal. Jadi kali ini aku bakal jelasin. Di sini kita akan menghitung gaya normal dan ini penampakan dari gambarnya. Di sini aku sudah lebih menyederhanakannya, yaitu sini aku hanya meninggalkan atau hanya membuat bebannya itu yang dalam arah horizontal saja supaya lebih mudah kita untuk menghitungnya. Kemudian di sini dapat kita lihat bahwasannya di sini ada diagram gaya normal. Dan untuk menghitungnya seperti ini. Yang pertama kita harus buat sigma H sama dengan 0. Artinya penjumlahan gaya-gaya dalam arah horizontal itu harus sama dengan 0. Kemudian di sini ada min P2X. Kenapa dia ini min? Karena arahnya itu ke kiri. Kemudian di sini ada RHH dan ini dia itu positif karena dia arahnya ke kanan. Kemudian kita masukkan angkanya. Ini tadi sudah didapat ya hasilnya P2X dari yang kita hitung yang saat pertama kali. Kemudian didapatlah hasilnya RAH sama dengan 0,866 ton. Nah, di diagramnya kenapa di sini min sedangkan di sini hasilnya itu positif? Karena dapat kita lihat bahwasannya bebannya ini saling menekan. RAH kemari dan P2X nya kemari, jadi mereka itu saling menekan sehingga dia itu bernilai negatif. Setelah kita menghitung gaya normal, kita lanjut hitung momennya. Di sini kalian bisa lihat seperti inilah penampakan dari diagram momennya.
Di sini aku langsung taruh perhitungannya ya. Kalau kalian perlu penjelasannya untuk menghitungnya itu bagaimana, kalian bisa tonton videoku sebelumnya. Di situ aku sudah jelas sekali menjelaskan bagaimana cara kita menghitung jika ditinjau dari titik A dan bagaimana cara kita menghitungnya jika ditinjau dari titik B-nya. Di sini aku cuma menggunakan yang ditinjau dari titik A saja. Jadi seperti inilah gambar lengkap dari diagramnya. Di sini diagram gaya lintang, kemudian ada diagram momennya, kemudian di sini ada diagram gaya normalnya. Di sini diagramnya semua disatukan, sehingga seperti inilah penampakannya. Nah, jadi fungsi dari diagram itu sendiri adalah supaya kita itu lebih mudah untuk mengetahui titik kritis yang terjadi pada penampang ini atau batang ini. Di sini bisa kita lihat bahwasannya titik kritis itu terjadi pada daerah ini. Nah, yaitu pada yang terjadi beban P1-nya. Oke, cukup di sini dulu videonya. Sampai jumpa di videoku yang lainnya.